Cerpen, yang kedua itu pengertian cerpen. Suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objek permasalahannya adalah manusia dan kehidupannya, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya serta mengandung amanat atau nilai moral kepada pembaca. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri cerpen. Yang pertama adalah bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua, tulisannya kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga yaitu sumber cerita dari kehidupan sehari-hari yang dapat mengangkat masalah tunggal kehidupan pelaku. Yang kelima, habis dibaca sekali duduk. Yang keenam, tokoh-tokohnya mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Yang ketujuh yaitu penggunaan kata-katanya khas dan mudah dikenal masyarakat. Yang kedelapan, meninggalkan kesan mendalam dan efek terhadap perasaan pembaca. Yang kesembilan, menceritakan suatu kejadian dari terjadinya perkembangan jiwa dan bisnis. Yang kesepuluh, beralur tunggal dan lurus. Yang sebelas yaitu penokohan sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerpen atau unsur yang secara langsung membangun karya cerita itu sendiri. Yang pertama, tema adalah pokok gagasan umum yang membangun makna cerita, mengangkat masalah kehidupan, dapat diketahui melalui hal yang dirasakan, dipikirkan, diinginkan, dibicarakan atau diberitakan para tokohnya. Memahami tema terlebih dahulu, memahami cerita secara keseluruhan. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah menunjukkan pada orang atau pelaku cerita. Menjawab pertanyaan siapa tokoh utama dalam cerpen, ada beberapa tokoh dalam cerpen. Tokoh diberikan menjadi satu tokoh utama atau tambahan, tokoh protagonis dan antagonis. 3. Penokohan. Sinonim dari karakter perwatakan, gambar sifat atau watak karakter yang ditampilkan seorang tokoh di dalam cerita. Cara penggambaran tokoh biasanya disebutkan secara langsung dari tanggapan tokoh lain, perkataan, perilaku, pemikiran, atau keadaan lingkungan. Yang keempat, latar atau setting. Latar atau setting menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu, sejarah, dan lingkungan sosial terkait peristiwa yang diceritakan dalam cerpen. Diberikan atas tempat, waktu, sosial, budaya, atau suasana. Umumnya, latar terletak pada tahap awal atau pembukaan cerita. Konflik. Konflik cerpen terjadi karena perbedaan kepentingan atau perbedaan sesuatu. Mengadu pada pertarungan antara dua kekuatan, misalnya kesetiaan dengan pengkhianatan, cinta kasih dengan cinta tanah air. Konflik dibedakan menjadi dua, konflik eksternal yang diperoleh dari sosial atau lingkungannya, kedua konflik internal atau diperoleh dari batin atau ceritanya itu sendiri. 6. Alur atau plot. Alur atau plot adalah rangkaian cerita yang mengandung unsur sebab, akibat, atau kausalitas. Plot dibedakan berdasarkan urutan waktu. Yang pertama, lurus atau progresif atau disebut kronologis. 2. Sorot balik atau regresif atau flashback yang menceritakan tentang masa lalu. Alur sama dengan peristiwa yang terbentuk karena proses sebab akibat sehingga membentuk rangkaian peristiwa. Seperti kemasukakalan, plausibilitas adalah cara membentuk kelogisan, rasa ingin tahu, perasaan kurang pasti terhadap peristiwa yang terjadi, khususnya yang menimpa tokoh. Kemudian diberi simpati oleh pembaca. Keterwujudan
kejutan atau surprise, peristiwa yang dibangun oleh pengarang di luar dugaan membaca sehingga kita tidak merasakan kepaduan, yaitu unity. Setiap unsur intrinsik dalam cerpen hendaknya membentuk kepaduan yang utuh. 7. Sudut pandang. Sudut pandang adalah cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan cerita atau maksud dari cerpen tersebut. Sudut pandang dibedakan atas sudut pandang orang pertama, yaitu aku sebagai pengarang terlibat sebagai pelaku. 2. Sudut pandang orang kedua atau kau. 3. Sudut pandang orang ketiga, yaitu dia. Pengarang berada di dua cerita. Nama tokoh sering disebutkan pengarang. 8. Amanat atau pesan moral adalah sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Wujud amanat seperti nasihat, kata-kata mutiara, atau firman Tuhan. Contohnya, cerpen yang bertema kasih sayang memiliki amanat akan pentingnya bagi kita menebar kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Paramita dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 12. Saya akan menjelaskan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dan ekstrinsik adalah unsur pembangun dalam karya sastra. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun pada karya sastra yang asalnya dari dalam karya itu sendiri. Sementara unsur ekstrinsik merupakan unsur yang didapatkan dari luar karya sastra dan berpengaruh pada lahirnya karya. Namun, unsur ekstrinsik bukan bagian dari dalam karya itu sendiri. Perbedaannya, keduanya tampak jelas dilihat dari mana pengambilan sumber unsurnya. Unsur intrinsik merupakan inti-inti yang membuat sebuah karya sastra dapat dibangun dari dalam. Unsur ini sepenuhnya ditemukan pada isi sebuah karya seperti tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Sementara itu, penggalian unsur ekstrinsik dilakukan di luar karya. Unsur ekstrinsik mempengaruhi cerita secara tidak langsung. Unsur ini merupakan situasi yang cenderung subjektif dari sisi pengarang. Latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah hal yang mendasari seorang penulis membuat sebuah cerpen yang mana menyangkut kondisi lingkungan masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penulis, antara lain ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor yang ada dalam diri penulis sehingga mendorong penulis dalam membuat cerpen. Ada beberapa faktor latar belakang penulis antara lain 1. Riwayat hidup, 2. Kondisi psikologis, 3. Aliran sastra penulis. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nilai yang terkandung dalam cerpen meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Herila, nomor absen 30 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua ada kalimat deskripsi, dan yang ketiga ada majas, dan yang keempat ada makna denotasi dan konotasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerpen yang majas. Apa aja sih majasnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Herila, nomor absen 30 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerpen. Yang pertama ada kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Yang kedua ada kalimat deskripsi, dan yang ketiga ada majas, dan yang keempat ada makna denotasi dan konotasi. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks cerpen yang majas. Apa aja sih majasnya? Yang pertama ada majas perbandingan, yaitu ada majas metafora, personifikasi, dan yang kedua ada majas pertentangan, yaitu majas hiperbola, litotes, ironi, dan paradoks. Yang ketiga ada majas pertautan atau majas hubungan, yaitu ada majas alusio, eufemisme. Yang keempat ada majas perulangan, yaitu majas aliterasi, asonasi, dan majas anafora. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.